Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Beneran nih semangat? Semangat ya? Masih pagi loh. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Bapak minta ketua kelas buat pimpin doa dulu, boleh? Zaidan ketua kelasnya ya? Sini. Boleh Zaidan, silakan. Baik teman-teman, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Zaidan sudah pimpin doa. Selanjutnya Bapak mau absen anak-anak semua untuk hari ini. Nanti untuk sistem absennya, anak-anak nanti ketika Bapak sebutkan namanya, anak-anak bilang hadir, kemudian sebutkan teman di sekitarnya satu orang dengan nama lengkapnya dan juga asal daerahnya. Paham? Paham ya? Oke, yang pertama Dika Putra Madia. Hadir. Zaidan Kaisan, Tugu Diruk. Oke, selanjutnya Salsabila. Hadir, Pak. Nama Mila Hanifah, Jakarta Barat. Oke, yang terakhir Isfifar Ajijah. Hadir Bapak Aulawiyah Hidayati Riau. Oke, baik. Hadir semua ya, alhamdulillah ya hari ini. Ya, waalaikumsalam. Jaki, boleh masuk langsung duduk ya. Siapa permisi? Baik. Silahkan duduk. Karena baru mulai juga. Oke, anak-anak, Bapak mau tanya nih, kira-kira minggu lalu kita udah belajar apa? Ada yang bisa? Saya, Pak. Memelihara lisan. Ya, Pak, memelihara lisan. Apa yang anak-anak ketahui tentang memelihara lisan? Saya, Pak. Boleh? Pentingnya menjaga lisan karena seperti pepatah mulutmu harimaumu. Wah, mulutmu harimaumu. Ada yang menanggapi nggak nih? Terima kasih Mak Wah, pintar sekali. Ada yang menanggapi dari Mak Wah? Saya, Pak. Boleh, Aulia? Benar Pak, dari Ma'wa Pak. Kalau dari saya itu pakai qobla ta'zimah Pak. Sebelum berbicara kita harus berpikir. Wah, keren sekali ya. Sebelum berbicara kita harus berpikir. Terima kasih anak-anak. Tadi sudah menyebutkan kita kemarin sudah belajar tentang menjaga lisan. Jadi lisan kita harus dijaga dan juga kita harus berpikir dulu nih apa yang mau kita bicarakan dan juga jangan sampai apa yang kita bicarakan itu malah jadi harimau buat kita dan juga menjadi dampak buruk buat kita juga dan juga untuk orang lain. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita masuk ke materi, Bapak ada satu video. Jadi anak-anak boleh untuk menonton videonya. Boleh di next slide dulu. Nah, nanti anak-anak kalian boleh untuk memberikan komentar apa yang kalian rasakan setelah melihat berita dan juga apa yang bisa kita pelajari. Sudah Bapak kirim videonya? Di atas ya. Silakan untuk menonton video. 9 remaja diamankan oleh polisi karena terlibat perkelahian. Adu jotos terjadi karena salah seorang remaja tersinggung terhadap remaja lainnya. Perkelahian antara remaja di Kabupaten Pinang, Sulawesi Selatan terjadi lantaran dipicu hal sepele. Salah seorang remaja tersinggung usai dikatah remaja lainnya dan merasa diintimidasi. Polisi dan Polsek Patan Panua langsung bergerak menuju lokasi dan mengamankan 9 remaja. Polisi mengimbau orang tua dan tokoh masyarakat untuk memperingatkan anak-anaknya agar tidak terlibat dalam perkelahian. Oke, itu dia video pengantar kita pada hari ini. Jadi anak-anak, apa yang kalian rasakan setelah melihat video tersebut? Takut Pak. Takut, kesel, Ngeri. ngeri, apa lagi? Miris. Apa yang bisa kita pelajari? Jangan berantem. Ada lagi? Saya Pak, Boleh? perkelahian itu dapat merusak diri kita sendiri maupun orang lain Pak. Betul, pintar sekali Aula. Perkelahian bisa merusak kita dan juga orang lain. Boleh Mawar? Mau menambahkan? Itu, Pak. Kita harus mencari kegiatan positif supaya terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif seperti perkelahian. Betul sekali, pintar sekali Mawar. Kita harus mencari kegiatan yang positif. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu, boleh ke yang sebelumnya. Nah, itu menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan juga narkoba. Kita akan garis bawahi mengenai perkelahian pelajar. Boleh di next slide? Ke selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti anak-anak dapat menjelaskan pengertian dan penyebab terjadinya perkelahian
pelajar. Kemudian nanti anak-anak juga akan menganalisis dampak negatif dari perkelahian terhadap diri sendiri, lingkungan sekolah dan juga masyarakat, dan juga anak-anak dapat mengidentifikasi dalil Al-Quran dan hadis yang melarang kekerasan dan mengajukan perdamaian. Kemudian yang terakhir nanti anak-anak juga menunjukkan sikap proaktif dalam menghindari konflik dan menyelesaikan perbedaan secara damai di kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Boleh di next. Nah, anak-anak boleh buka buku halaman 63 yang sudah Bapak berikan di minggu lalu ke paketnya. Anak-anak, kita belajar tentang perkelahian antar pelajar. Apa sih perkelahian antar pelajar itu? Ada yang mau baca atau punya pengertian sendiri selain dari sini? Mawar, silakan. Seperti yang ada di penjelasan Bapak, perkelahian pelajar itu adalah bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh satu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar yang lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Jadi intinya perkelahian pelajar itu dilakukan pada suatu kelompok, tak gitu, nggak individu aja. Betul sekali, pinter sekali Mawar. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, sebetulnya seperti yang dikatakan Mawar, kalau perkelahian antar pelajar itu untuk mengalahkan lawan lain ya, bisa untuk bisa individu ataupun bisa per kelompok. Nah, di sini juga Bapak sebutkan nih, dan apa namanya itu penyebabnya itu apa aja sih dari perkelahian antar pelajar itu? Yang pertama dikarenakan karena rasa individu gitu, individu yang mudah marah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kemudian adanya faktor sosial, misalkan di sosial masyarakatnya memang kurang baik, dan juga ada yang ketiga itu tekanan dan perbedaan, misalnya tekanan-tekanan di rumah dan lain sebagainya, itu bisa pemicu perkelahian antar pelajar karena mudah tersulut emosinya gitu dari tekanan-tekanan itu. Dan adanya perbedaan seperti misalnya perbedaan ras, perbedaan budaya atau perbedaan pendapat saja anak-anak, itu bisa menyebabkan perkelahian antar pelajar. Dan yang terakhir itu karena pergaulan atau labeling, biasanya karena pergaulan yang kurang baik sehingga pelajar itu sering melakukan tawuran dan sebagainya. Pernah dengar nggak tentang tawuran? Nah, itu kan sering kan antar kelompok, jadi mereka ini bergaul untuk mengunggulkan kelompoknya sendiri gitu. Atau labeling, biasanya kayak anak cowok dianggapnya sebagai anak nakal misalnya, jadi ya udah berantem aja gitu. Nah, itu juga bisa jadi pemicu perkelahian antar pelajar. Boleh di next? Nah, selanjutnya kita membaca dalil. Boleh ada yang membaca anak-anak? Mau Pak? Silakan Mawar. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Oke, terima kasih Mbak Wah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Bahwasanya agama Islam itu hadir sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kita harus mencintai perdamaian. Boleh di next? Nah, selanjutnya dampak apa aja sih kalau misalnya anak-anak melakukan perkelahian antar pelajar? Yang pertama itu dampak fisik, bisa luka-luka, sakit dan sebagainya. Kemudian ada dampak psikologisnya jadi mudah marah, kemudian psikologisnya jadi temperamental gitu. Kemudian yang ketiga ada sosial dan hukum, bisa juga ada dampak sosial, jadi dikucilkan dan sebagainya. Kemudian hukumnya bisa terjerat hukuman penjara atau hukuman lainnya yang ada di negara. Kemudian juga terhadap akademik nih, kalau misalnya kita sering berkelahi, kita tidak fokus terhadap akademik kita, jadi akademik kita bisa menurun. Boleh di next? Selanjutnya cara terhindarnya itu bagaimana sih gitu. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, yang pertama itu kita bisa mengembangkan minat seperti tadi itu yang dikatakan mengembangkan minat dan juga ikut hal-hal yang positif gitu, mengembangkan minat kita. Kemudian berhubungan dengan keluarga yang baik gitu, di keluarga, di sosial, di masyarakat kita harus berhubungan yang baik. Kemudian apresiasi potensi. Nah, teman-teman bisa untuk saling mengapresiasi antar teman, misalnya temannya suka voli, suka bola atau suka yang lainnya, itu boleh diapresiasi untuk menghargai. Kemudian yang keempat itu pergaulan yang positif. Kita ikut organisasi, ikut ekskul yang positif, itu bisa menghindari pergaulan remaja. Boleh di next selanjutnya? Nah, anak-anak, itu tadi yang Bapak berikan mengenai materi pada hari ini. Sampai sini Bapak mau tanya dulu nih ke anak-anak sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Boleh, Aula? Pak, gimana kan saya sebagai pelajar Pak, dan saya tuh ada teman yang ngajak saya buat ikut tawuran gitu Pak, atau keluarga gitu sama teman saya yang lain. Bagaimana sih cara kita buat menghindari atau menolak ajakan mereka, tapi kita tetap tidak memutuskan tali pertemanan gitu Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya anak-anak.
Nah, supaya pertanyaannya makin seru, makin anak-anak juga bisa paham atas pertanyaan Aula. Gimana kalau misalnya pertanyaan ini kita buat debat? Anak-anak setuju? Setuju ya? Nah, minggu lalu Bapak udah kasih link di grup ya untuk anak-anak memilih tipe pembelajaran masing-masing. Ada tipe pembelajaran visual, audio, dan juga kinestetik. Di sini udah duduknya sesuai? Sudah ya? Oke. Selanjutnya nih anak-anak, coba di yang visual mana? Sebelah sini ya? Visual. Kemudian yang audio? Audio ini bertiga. Yang kinestetik? Ini bertiga. Oke, baik. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke, selanjutnya kita akan cari siapa itu tim pro-nya, tim kontra, dan juga tim netral dengan permainan dapji. Ya, kalian pernah lihat Squid Game? Kan? Dan juga ada kartu yang dibalik. Ya. Nah, nanti Bapak minta perwakilan satu orang dari masing-masing kelompok untuk bisa memilih mendapatkan tim yang mana. Boleh perwakilan dari kelompok sini, dan kelompok sini ke depan. Silakan. Iya, silakan. Kalau bilang, boleh? Boleh, Dika? Biar Gak apa. Nanti dibiarkan. Oke. Tahu kan cara mainnya? Tinggal dilempar, kalian boleh jawab juga nggak apa-apa sampai dia terbalik. Silakan kalian siapa dulu yang pertama? Oke, Aula yang pertama. 3 kali kesempatan, kalau nggak kebalik nanti diserahkan kepada tim lain. Jangan kejauhan, Aula. Wah, dikit lagi. Sekali lagi. Oh, itu udah kebalik ya? Iya. Oh, udah. Berarti Aula mendapatkan tim kontra. Oke, baik. Selanjutnya. Ini. Oke, selanjutnya Dika. Tadi siapa yang menang? Jadi dulu. Oke. Oke, sekali lagi. Oke. Jaki mendapatkan tim netral dan Dika mau balik apa enggak? Langsung aja. Langsung aja. Ya, so. Dika mendapatkan tim pro ya. Oke. Baik. Nah, di sini Bapak juga memberikan lembar LKPD kepada anak-anak per kelompok. Jadi nanti anak-anak bisa mengisi argumennya sesuai dengan lembar LKPD-nya. Di sana silakan tulis argumennya. Kemudian nanti Bapak berikan waktu 2 menit, anak-anak baru nanti menyampaikan argumennya. Paham? Nah, tapi sebelum itu Bapak mau nanti yang memimpin debat ada 1 orang. Bapak akan pilih nih yang akan memimpin debatnya. Kalian paham nggak sistem debatnya seperti apa? Paham? Mau paham? Oke, kalau mau paham boleh mau ke depan untuk memimpin debat. Oke, selama waktu 2 menit silakan kalian berdiskusi. Nanti Bapak juga mau memberi tim makwah. Gimana? Ini bisa? Bisa ya? Oke, sebentar ya makwah. Gimana untuk tim netral? Bisa? Aman ya? Dan tim kontra gimana? Bisa? Bisa ya? Oke, baik. Bapak akan briefing makwah terlebih dahulu. Jadi nanti makwah untuk mempersilakan tim kontra terlebih dahulu, kemudian tim kontra dan juga tim netral apabila ada interupsi dipersilakan untuk memberikan interupsi. Itu paham ya? Ini tim kontra, ini tim pro, dan yang belakang tim netral. Oke. Sudah siap anak-anak? Sudah siap? Siap. Kasusnya, oke. Tadi dari pertanyaan itu kita buat jadi Dewan ini percaya bahwa menjaga hubungan pertemanan dapat menjadi alasan yang sah untuk mempertimbangkan ajakan teman meskipun ada potensi resiko. Ya, itu untuk emosi pada hari ini. Boleh, Bapak akan serahkan pertanyaan debat kepada Awal. Silakan Awal. Ya, itu dewannya. Ya, ini untuk emosinya. Jadi nanti Awal silakan untuk persiapan terlebih dahulu, kemudian tim kontra dan terakhir tim netral. Silakan aja. Oke, baik, tadi posisi sudah dibacakan oleh Bapaknya ya. Saya ulangi lagi deh. Dewan ini percaya bahwa menjaga hubungan pertemanan dapat menjadi alasan
konteks budaya kolektif seperti di Indonesia, solidaritas dan rasa memiliki kelompok menjadi nilai yang dihargai. Dengan tetap membuka ruang dialog, pelajar justru bisa mempengaruhi arah keputusan kelompok, bahkan menggiring teman-temannya ke arah yang lebih positif. Oleh karena itu, mempertimbangkan ajakan bukan unsur kelemahan, tapi justru bisa menjadi strategi membina pengaruh sosial. Oke, boleh berikan tepuk tangan. Oke, baik, tadi pendapat dari tim pro ya. Tim kontra ada tanggapan? Ada tanggapan dari Ayo tim kontra silakan. dari tim kontra merasa argumen tim pro itu tidak cukup kuat, yang mana kita tahu meskipun hubungan pertemanan itu penting, tidak semua ajakan perlu dipertimbangkan. Terlebih jika ajakan tersebut berisiko merugikan diri sendiri maupun orang lain. Justru keberanian untuk menolak ajakan yang tidak sejalan dengan risiko, etika dan keselamatan adalah bentuk kedewasaan dan integritas moral. Mempertahankan prinsip pribadi di tengah tekanan sosial merupakan kualitas penting yang harus ditanamkan sejak dini. Hubungan pertemanan sejati semestinya tidak dibangun atas dasar paksaan dan kompromi terhadap hal-hal yang salah. Menolak ajakan negatif adalah bentuk kasih sayang yang lebih dalam, yaitu dengan menjaga teman dari perbuatan salah. Baik, tadi ada tanggapan dari tim pro dan tim kontra. Sekarang tim netral bagaimana tanggapannya? Jadi, Interupsi. Maaf interupsi, bukankah terlalu menyederhanakan jika langsung menyalahkan siapapun yang mempertimbangkan ajakan teman? Dalam banyak kasus justru melalui hubungan yang dipertahankan dengan baik, pelajar bisa mengajak temannya menjauh dari kekerasan. Jadi, kenapa peluang ini tidak dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial, bukan kelemahan? Tim netral bagaimana? Tim netral sekarang waktunya untuk menengahi dari tim pro dan tim kontra. jadi saya sebagai tim netral mengatakan bahwa keputusan untuk melibatkan ajakan teman seharusnya dilihat berdasarkan konteks dan situasi. Tidak semua hubungan pertemanan memiliki pengaruh negatif dan tidak semua melakukan konflik. Justru penting bagi pelajar untuk dibekali kemampuan komunikasi asertif agar dapat menyampaikan kepada pengacara yang dapat dijaga hubungan. Baik, terima kasih ya tim netral atas pendapatnya. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Mama sudah memimpin. Silakan duduk. Nah, betul anak-anak. Jadi kita juga harus bisa untuk menjaga ya diri kita untuk tetap berhubungan baik dengan teman, tapi tidak menggoyahkan dengan prinsip kita sendiri. Seperti itu, Aula. Paham? Oke, baik anak-anak. Itu dia pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin memberikan refleksi atau kesimpulan? Silakan Aula. Untuk kesimpulan Pak dari pembelajaran hari ini Pak, kita tuh tahu bahwa perkelahian antar pelajar itu tidak baik dan juga bisa disebabkan atas individu atau sosial, mungkin karena dirinya pemerintah atau mungkin dari sosial atau lingkungan keluarganya itu bisa memicu perkelahian pelajar. Kemudian juga untuk menghindari itu kita bisa dengan melakukan hal-hal positif dan mengikuti organisasi yang baik atau bagus. Baik, terima kasih Aula. Tepuk tangan untuk Aula. Nah, anak-anak untuk kalian yang dikatakan oleh Aula, kalau misalnya kita harus bisa menjaga diri untuk tidak temperamental dan juga untuk menghindari perkelahian remaja. Nah, anak-anak sebagai akhir Bapak akan berikan tugas kepada kalian. Yang pertama itu tugas kelompok sesuai tadi gaya belajar. Yang pertama yang visual, kalian silakan untuk membuat poster di Canva. Kemudian kalian posternya itu nanti akan Bapak berikan temanya seperti apa. Kemudian untuk yang audio, kalian silakan untuk membuat podcast minimal 3 menit ya. Jadi nanti podcastnya itu nanti Bapak akan berikan temanya juga. Dan yang terakhir untuk kinestetik, silakan kalian membuat mini drama untuk durasinya 3-5 menit mengenai yang tema nanti akan Bapak berikan. Dipahami? Paham ya? Oke, selanjutnya ini untuk tugas individu, boleh di next. Nanti kalian bisa untuk men-scan, ini adalah tugas hari ini tentang pembelajaran kita hari ini. Untuk deadline-nya adalah malam ini pukul 23.59. Silahkan dikerjakan dengan baik dan juga jangan lupa di-scan. Nanti juga Bapak berikan barcode-nya di grup ya anak-anak ya. Baik. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat maksimal dan juga dengan sangat aktif. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Sebelum kita akhiri, silahkan Ketua Kelas Jayden. Baik, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.